Jadi pengalaman saya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Konsep Kehidupan Channel dimana saja berada, salam jumpa, selamat bertemu kembali. Dan saya tetap berharap dan kita semua berharap semoga senantiasa kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal alamin. Sahabat Konsep Kehidupan Channel dimana saja berada, pada yang kali ini saya akan memperlihatkan bagaimana seorang Rizik Syihab mengomentari apa yang diucapkan, apa yang disampaikan oleh Bang Haji Rhoma Irama. Seperti apa, sekeras apa Rizik Syihab membela kaumnya, membela para habaib yang dia masih mengklaim bahwa dirinya dan rekan-rekannya Habib itu adalah keluarga Rasulullah, padahal kita sudah jelas dan tahu tidak ada hubungan, terputus jalur nasabnya Habib dengan Rasulullah. Jadi yang namanya Habib dimanapun berada itu bukan turunan Rasulullah. Saat ini setelah kita tahu, Habib itu termasuk komunis, PKI, jahiliyah. Nah, yang turunan kepada Rasulullah adalah Sayyid dan Syarif. Yang umumnya yang ada di Indonesia, Sayyid dan Syarif. Nah, seperti Syarif Hidayatullah, gitu kan, Sayyid, itulah. Ya, setelah kita tahu, jangan kita diam, suarakan ini, suarakan dan lawan bila berani tantang bahwa seperti apapun, qala innaka walau kana mur, katakan kebenaran sekalipun itu pahit, bukan dalam arti pahit rasanya, tapi pahit akibatnya. Mungkin kita akan dimusuhi atau bagaimana? Ayo kita lawan sama-sama bahwa habaib Rizik dan kawan-kawan itu yang mengaku dirinya Habib itu bukan turunan Rasulullah, terputus nasabnya. Jadi tidak ada itu Ba'alwi itu tidak bukan keluarga Rasulullah. Seperti itu yang kita tahu, yang kita dengar, yang kita terima informasi terbaru dari para ulama Indonesia dengan secara ilmiah mencari kebenaran dari nasab itu. Untuk apa? Untuk mencari kebenaran. Sebab saat ini kita ulama-ulama kebanyakan di Indonesia, muslim di Indonesia ini tertipu, dibohongi, mengaku wajib hormat, wajib mencintai kepada Habib. Apa itu? Yang padahal lagunya, sifatnya, kelakuannya nggak beda seperti preman-preman, malah yang menekan. Ya, itulah penjajah. Di hati mereka mempertahankan Habib agar dihormati. Jika kalau tidak dihormati, tidak ini oleh Muslim Indonesia, dia makan apa? Punya apa dia di sini? Harta ndak ada. Nah, dia itu mengejar harta untuk kepentingan pribadi. Jadi dia mempertahankan Habib dan rekan-rekan itu, Habibnya, nasabnya Ba'alwi, dia pertahankan semampu dia barangkali saat ini. Semampu dia. Untuk apa? Harta dan dunia yang dia harapkan. Tanpa itu mereka tidak punya harta, tidak dihargai. Waduh, bagaimana akhirnya? Nah, untuk itu ya kita simak penuturan dari video, cuplikan video dari apa yang disampaikan oleh Bang Haji Rhoma Irama adalah pengalamannya di waktu dia masih muda. Nah, sedangkan yang terjadi ada Habib yang mengatakan senista apapun, semaksiat apapun itu akan masuk surga. Itu kan pernyataan yang benar. Yang Rizik sendiri itu mengklaimnya sebisanya aja bela diri kan. Oh, kita juga bisa bela diri begitu kan? Kita juga bisa bela diri seperti itu. Dan ada lagi anaknya Taufik Asgaf itu kan? Itu salah satu beberapa contoh yang benar, bukti, realita. Nah,
Realita bukti yang nyata itu ada. Kenapa kita harus percaya lagi? Jangan saiki mesti percaya Habib turunan cucu cucu Rasulullah. Tidaklah ya. Oke, baru beberapa hari ini ada tokoh sudah lanjut usia, tahu-tahu bicara di podcastnya seenaknya. Oh, habaib ini ada doktrin begini begitu. Hati-hati. Saya nasihati Anda, jangan sampai nanti Anda su'ul khatimah. Umur sudah lebih dari 80 tahun, sudah tua, sudah lanjut usia. Jangan sampai su'ul khatimah. Takutlah kepada Allah. Ittaqillah. Saat itu saya sebagai penceramah muda. Nah, penceramah saat itu ada satu Habib. Dia cerita, saya kaget-kaget ini. Itu kalau ada anak Habib, walaupun dia mabuk-mabukan, walaupun dia penzina, pencuri, penjudi, dia itu turunan Nabi. Jangan disakiti, jangan diomelin. Biarin aja. Dia itu ahli surga. Saya kasih tahu, nggak ada tuh. Habaib punya doktrin begitu, nggak ada. Justru kalau habaib berbuat dosa, double. Lebih berat, saudara. Lebih parah dia. Dan siksanya akan lebih keras dibandingkan yang lain. Untuk jaminan masuk surga selama nasabnya itu benar, maka insya Allah dia tidak akan meninggal kecuali husnul khatimah. Semaksiat apapun, sesesat apapun, semaksiat apapun, sesesat apapun, sebagai praktek dari Al-Quranul Karim, firman Allah, wa yutahhirukum tathira, disucikan oleh Allah sesuci-sucinya. Nah, kalau sudah seperti itu, ada kan? Bukti kan? Kalau masih nasabnya benar, saya punya cerita, boleh nggak? itu jaminan masuk surga. Semaksiat apapun, sesesat apapun, itu gimana? Dengan menggunakan dalil dari Al-Quranul Karim yang disalah tafsirkan. Itu disalah tafsirkan. Tidak ada Al-Quran yang seperti itu, yang membenarkan perbuatan maksiat untuk turunan Nabi. Tidak, itu menyalah nafsirkan firman Allah yang dia sampaikan. Jadi jangan sampai kita percaya. Itu hanya pembohongan, doktrin. Dia bawa dalil, dia bacakan dalilnya menggunakan Al-Quran dengan penafsiran, ditafsirkan yang salah, agar kita umat muslim yang bodoh percaya. Tapi sekarang kan sudah tidak bodoh, sudah pintar semua muslim Indonesia ini, masa mau percaya saja. Yuk kita sangkal, kita tolak yang demikian. Jangan sampai kita percaya. Ya. Oke, teman-teman, sahabat muslim Indonesia, yuk kita sangkal semua pernyataan yang demikian. Dasar pemikiran keyakinan beliau-beliau ini, satu, dia menggunakan firman Allah Subhanahu wa taala, "Innama yuridullahu ayyadhiba ankum rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathira." Sesungguhnya aku ingin membersihkan kesalahan-kesalahan, dosa-dosa kalian, dan wa yutahhirukum tathira, dan aku akan mensucikan kamu dengan sesuci-sucinya. Nah, jangan dijadikan satu turunan Habib mabuk langsung dibilang, difitnah, wah ini doktrin bapaknya, ini doktrin kakeknya, ini doktrin habaib, kurang ajar. Apakah kalau ada satu orang Jawa mabuk terus langsung kita akan katakan, oh ini doktrin kejawaan? Nggak boleh ya ikhwan. Jangan bawa-bawa suku, manusianya yang rusak, bukan Jawanya. Hadis yang mana yang menyatakan bahwa seorang keturunan Nabi, walaupun dia maksiat, walaupun dia berzina, walaupun dia mabok, katanya harus dikasih beras, kata anaknya Taufik Segaf. Walaupun dia mabok, katanya harus dikasih beras, kata anaknya Taufik Segaf. Saya cucunya Nabi Muhammad, kamu wajib cinta sama saya. Bukan saya yang nuntut, tapi Al-Quran, "Qul la as'alukum alaihi ajra illa al-mawaddata." Itu Habib. Kalau tidak baik, jangan dibenci. Kalau sampai yang tahu ada Habib mabuk, ada Habib mabuk ujuk dikit duit. Kalau beras, ada Habib mabuk ujuk dikit duit. Kalau beras. Dari peristiwa puluhan tahun yang lalu terdengar lagi ceramah-ceramah oknum habaib seperti itu. Ada mengatakan di darah saya mengalir darah Rasul. Kalau ada oknum habaib jelek langsung dituduh, wah ini
doktrin kalangan habaib, mereka boleh maksiat. Siapa yang bilang? Habaib mana punya doktrin begitu? Jangan sembarangan memfitnah. Jangan. Ini ada beberapa tokoh, saudara, sudah ketularan para begal nasab, saudara. Nah, mereka seenaknya bicara di podcast mereka. Hati-hati. Ittaqillah. Takutlah kau kepada Allah. Jangan sampai engkau nanti su'ul khatimah karena benci dan memfitnah keluarga Nabi Muhammad. Barang siapa menyakiti saya, menyakiti Rasul. Barang siapa menyakiti saya, menyakiti Rasul. Bahwa seorang Habib yang bodoh itu lebih mulia daripada 70 kiai yang halim. Kaki seorang Habib lebih mulia daripada kepala kiai. Kaki seorang Habib lebih mulia daripada kepala kiai. Nggak ada itu ulama dari kalangan habaib mendoktrin para ba'alwi. Nggak apa-apa kalian nggak sholat, nggak apa-apa kalian mabok, nggak apa-apa kalian zina, kalian ini turunan Nabi, kalian nggak bakal masuk neraka. Nggak ada. Fitnah itu semua bohong. Maka itu saya ingatkan kepada orang-orang yang memfitnah ba'alwi, memfitnah habaib. Jangan sembarangan kalian katakan kalau kami didoktrin sejelek itu oleh orang-orang tua kami. Dusta kalian. Kalau sampai tahu ada Habib mabuk, ada Habib mabuk ujung kayak duit. Contoh beras, ada Habib mabuk ujung kayak duit. Contoh beras. Ternyata doktrin-doktrin ini kok berkepanjangan. Saya lihat ini dulu ceramah-ceramah ini saya dengar dulu waktu saya masih muda. Kok ternyata berlangsung sampai sekarang. Nggak ada ya ikhwat. Kalaupun ada oknum habaib yang bicara seperti itu habaib yang suka maksiat. Kalau oknum-oknum habaib ada yang jadi preman, terus dia ngomong begitu, oh gue habib, gue nggak bakal masuk neraka, itu kesalahan dirinya. Jangan langsung dikatakan itu doktrin para habaib. Kurang ajar. Saya banyak mendengar dari kelompok habaib ini yang digunakan dalil. Mau berzina, mau judi, kita telah dibersihkan Allah. Kalau doktrin ini di kalangan para habaib terus dikumandangkan, ini terus terang kasihan para generasi habaib. Akan jadi apa nanti generasi Ba'alawi ini kalau penafsiran mereka seperti. Jadi saya ingatkan ini kepada siapa saja, saudara, mau kiai, mau tokoh, mau habaib, di mana saja, jangan coba-coba sekali lagi menghina atau memfitnah bahwa kaum Ba'alwi, kaum habaib didoktrin dalam keluarga mereka untuk boleh maksiat. Bohong. Nah ternyata bahwa dari tahun waktu saya masih muda 55 tahun yang lalu ini sudah didengungkan oleh mereka. Sampai sekarang itu juga didengungkan oleh mereka. Artinya kan doktrin ini sudah mendarah daging di kalangan para habaib quote and quote ya, Ba'alawi ini ya. Mari kita sama-sama mengkaji ulang apa yang dimaksud Allah Subhanahu wa taala ini. Baiklah sahabat konsep kehidupan channel di mana saja berada, baru saja kita saksikan apa yang terjadi. Itu yang benar-benar terjadi. Kita saksikan bagaimana seorang Rizik Syihab menyangkal dan menepis membela kaumnya. Para Ba'alawi, Habib Ba'alawi yang melakukan kesalahan dan mengucapkan kesalahan, mendoktrin kesalahan, memberikan statement-statement yang tidak benar. Nah, seperti itulah pembelaan Rizik Syihab dengan kuar-kuar, dengan emosi, seakan-akan dia itu tidak bersalah dan dia sudah betul-betul dan mengklaim bahwa dirinya itu keturunan Nabi, padahal bohong. Tidak, bukan keturunan Nabi. Itu hanya klaim mereka saja. Kita sudah tahu sekarang dan kita harus tolak itu, bahwa mereka bukan keturunan Nabi. Keturunan Nabi itu adalah Sayyid dan Syarif, sedangkan dia Habib, bukan keturunan Nabi. Mereka sudah mengklaim ya? Mereka sudah mengklaim, jadi jangan sampai sudah mengklaim begal nasab katanya. Jangan ada itu sebetulnya sudah realita kenyataan ya, bukan mengancam. Dan juga mereka mengancam apabila ada ulama atau seseorang yang mengklaim, menjelekan, memfitnah, wah, jangan takut. Qala innaka walau kana murran, katakan kebenaran sekalipun itu pahit, apapun resikonya kita harus siap untuk kebenaran. Baik sahabat konsep kehidupan channel di mana saja berada,
sudah jelas dan sudah kita tidak ragukan lagi bahwa mereka yang mengaku atau yang mengklaim dirinya keturunan Rasulullah, Ba'alawi, Habib, Ba'alawi, itu sudah tidak benar, bohong. Apapun dan bagaimanapun mereka membela, kita jangan percaya begitu saja. Kita sudah tahu, kita sudah pinter, kita sudah paham, kita sudah banyak pengalaman, dan kita sudah diberi pelajaran oleh mereka, diajari oleh mereka agar kita lebih pintar lagi. Oke, baik sahabat konsep kehidupan channel di mana saja berada, apa yang saya sampaikan, saya perlihatkan pada kesempatan ini, mudah-mudahan jadi atau menambah satu pengetahuan yang bisa membuat diri kita menjadi lebih pintar lagi, lebih bijak lagi menerima realita kenyataan dalam kehidupan sehari-hari. Marilah kita tingkatkan ukhuwah Islamiyah sesama muslim untuk saling menjaga, saling melindungi, saling menghormati, dan saling kasih sayang. Dan akhirnya tidak luput dari saya pribadi, mohon maaf bila ada kalimat atau kata-kata yang tidak baik atau tidak berkenan. Secara manusiawi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila ada pandangan dan pendapat yang salah, silakan Anda komen dan kirim pada komentar. Insyaallah yang bisa kami jawab akan kami jawab, yang tidak bisa saya jawab akan saya cari jawabannya. Demikianlah, dan saya akhiri, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asal jangan tanya wapres.